Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk diri kita. Ya. Matur nuwun. Tiba-tiba apinya bisa gak nyala ke atas wajan? Bisa gak? Ya, karena panasnya dari minyak itu sudah cukup. Nah coba kalau kita ahli hisap nih, rata-rata bapak-bapaknya ahli hisap, merokok lempar ke bensin, nyala gak ke bensinnya? Pernah coba? Enggak. Media sosial yang mengarahkan untuk masukkan dalam bak, dalam air. Jujur bapak ibu, kalau dimasukin bak dalam air, baunya hilang. Tapi gasnya masih ada gak? Nah, ini asumsi yang salah. Di Cakung satu keluarga meninggal karena itu. Gas bocor, valve bawa bak kamar mandi dalam rumah, celupin, bubuk, udah hilang nih mah, udah ada baunya. Nyalakan lagi, install lagi, diinstal lagi. Pas saat sudah pasang, buka, boom, meleduk. Satu keluarga selamat menempuh hidup baru, tapi di alam baka, ya. Jadi bagaimana caranya kalau nanti valve-nya bocor, tetap bawa keluar, betul gak? Gunakan misalnya alat yang tidak menimbulkan gesekan. Di rumah ada apa aja? Tusuk gigi, sumplit, apalagi? Hah? Itu kalau garpu kan besi, Bu. Nanti takutnya pas saat kena logam metal ada namanya percikan, potensi resiko. Ya jadi yang tidak menimbulkan gesekan, ya. Tinggal tusuk aja, ini kan ada valve, tusuk aja. Dibatikan. Meledak gak? Karena yang buat meledak apa tadi? Gas yang terakumulasi dalam ruangan tertutup. Kalau gas bocor mau bocorin sampai 2 tahun juga nggak apa-apa, palingan habis doang. Paham? Jelas? Dibalikan. Ya? Kalau berani. Kalau nggak berani berarti diapain? Diemin aja sampai habis, ya. Nggak usah dibuang ke kali, sayang. Gasnya kan lumayan mahal, ya. Tabungnya mahal, gasnya mah kagak, ya. Jadi itu biasanya. Jangan takut meledak. Ini hal-hal ini yang penggiringan opini yang tidak tepat. Jika itu terjadi bocor. Nah, makanya prinsipnya tadi, ya, bagaimana bisa karena terbiasa. Nanti kita coba praktekkan. Oke? Terima kasih Mas Yeo. Deterjen lain begitu. Terima kasih banyak Pak. Mira dari RT 05. Nah, bicara kalau kita kan di medsos nih, tadi yang saya penting, kalau di medsos itu banyak banget berita, ada yang mengedukasi, ya, tapi semuanya nggak plur. Karena apa? Contoh, kita gunakan nih sabunnya, tadi kata ibu apa? Rinso, ya ibu, Rinso atau mungkin Soklin dan lain-lain. Nah, pada saat sabunnya ini kerapatan dari busanya itu cuman 1% sekian. Sedangkan untuk pemadaman yang dibutuhkan kerapatan busa sifumnya adalah 6%. Jadi sebenarnya nggak pengaruh, ya. Daripada ibu nyari busa atau sabun ke warung dulu, ya kan, belanja dulu beli busa Rinso, nggak ada Rinso katanya, ya udah yang ada aja kek, ya kan. Nah, jadi mendingan ibu langsung tadi menggunakan apa? Yang sudah ada itu kayak Coca-Cola kan, dikocok terus disemprotkan ke api, bisa mati biasanya gitu. Itu yang saya lihat. Terima kasih. Baiknya, dengan ibu siapa Bu? Ibu Igus, iya. Di sini Bu, nih yang baru tadi saya sampaikan juga sama. Coca-Cola, dulu Bicola dan lain-lain dipadamkan bisa memadamkan. Enggak. Saya udah coba sampai Coca-Cola, Coca-Fanta, deh kan. Nah, karena apa? Semuanya itu apa namanya? Cuman hanya apa? Video untuk tayangan biar konten. Ini konten.
Ya, jadi gasnya dibakar, gasnya dibocorin, dibakar, meledak nggak? Betul? Berarti tidak, kalau gas bocor meledak sampai tabungnya tadi terbakar, nggak meledak. Ya? Nah, kenapa bau? Karena gas kan dikasih pembau. Sebenarnya gasnya nggak bau. Contoh nih, gas kalau mau habis, bau kan? Bau durian, wah itu mah gas tangga ente mah. Habis dimakan tuh duriannya. Padam nggak? Ya. Nah, kita coba lagi. Nggak percaya? Padam nggak? Jadi paham, tidak akan padam jika Bapak Ibu menggunakan air. Ya. Jadi padamkan dengan apa? Kenapa? Anduk, ya, arut, tapi susah, nggak punya karung di rumah. Prinsipnya dibasahkan aja dulu. Ya, ingat, cukup dibasahkan, nggak perlu dicuci. Betul nggak? Ya. Setelah itu tekniknya ada ibu jari ke depan, 4 jari ke belakang. Ya. Baru tekniknya ada berarti menghilangkan salah satu unsur. Yang dihilangkan unsur apa? Oksigen. Berarti pastikan padamkan. Tangannya lurus ke depan biar jangkauan api jauh. Dorong perlahan. Tujuannya tadi apa? Menghilangkan salah satu unsur. Nah, pada saat sudah berarti apa? Lanjut apa? Cabut regulator. Karena suplainya kan dari sini, betul nggak? Cabut regulator, bawa ke tempat aman. Baru selanjutnya adalah melakukan pengecekan. Pengecekan, pastikan ya. Jadi teknik pemadaman itu memadamkan, melakukan pembatasan, terakhir pengecekan. Ya main tinggal aja, dicek udah padam belum apinya. Kalau kagak nanti apanya yang terbakar? Medianya panas. Nah, tapi pengecekannya harus safety, aman. Ibu jari ke depan, 4 kali pala menunduk. Takutnya pada saat nanti kalau masih nyala, berarti kita masih aman. Kalau masih nyala diapain? Pademin lagi sampai 2 hari. Pademin lagi masih yuk, mau diapain? Ayo. Nah, betul nggak? Nah, baru sama. Lakukan berikut lagi pembatasan, pengecekan. Begitu terus sampai dengan apinya padam ya. Oke, coba dicek, diangkat lagi Mas Ayo. Ya, ibu jari ke depan, jari jangan ditinggal. Kalau ditinggal, kalau masih nyala, medianya terbang. Sampai sini jelas, paham? Ya, jadi prinsipnya sama. Teknik pemadaman adalah memadamkan, menghilangkan salah satu unsur, melakukan pengecekan. Pengecekan tapi harus safety. Itu kalau kasusnya regulatornya tabungnya di bawah. Padamkan apinya dulu. Nah, kalau regulatornya di samping, berarti apa yang dilakukan? Cabut regulatornya dahulu. Jadi SOP itu nggak pakem berdasarkan potensi resiko. Kenapa tadi yang disampaikan adalah padamkan? Kenapa nggak cabut regulator? Karena ada potensi resiko. Pada saat tabungnya di bawah, kalau kita cabut regulator, hilang nggak? Ya. Nah, jadi padamkan apinya dulu, baru cabut regulator. Nah, tapi kalau di samping, BBM-nya tahuin lagi Mas. Kalau di samping berarti apa? Ya, cabut dulu regulator, baru padamkan apinya. Ya, contoh ini kejadiannya di samping. Ya, nah berarti cabut regulatornya dulu Mas Yo. Cabut regulatornya, nah, tempatkan aman, oke. Baru apa? Padamkan. Sama, menggunakan media yang ada di rumah. Caranya aman, ibu jari ke depan, 4 jari ke belakang, tekuk perlahan mundur. Salah satu unsur dipastikan hilang. Ya kalau di dapur udah nggak ada arah angin, perhatikan arah angin. Kalau di luar baru perhatikan arah angin ya. Oke, sampai sini jelas, ada pertanyaan? Oke, teknik dan caranya. Sesuaikan dengan media yang akan dipadamkan, entah itu memanjang atau melebar. Selanjutnya, ibu jari ke depan, 4 jari ke belakang. Buat siku 45 derajat. Ya, siku 45. Tekuk ke arah bagian dalam. 1, 2, 3. Jadi tujuannya telapak tangan Bapak Ibu terlindung dari jeratan
Karena kalau begini, apinya padam, tangannya juga ikut padam. Prinsipnya kalau kita mau memadamkan ya kitanya harus aman diri dulu. Ya. Baru bentangkan lurus ke depan jauh. Tujuannya biar apa? Biar jangkauan api jauh. Apinya nggak usah diintip, jelek. Ya. Nah, lurus aja. Sampai sini jelas? Paham? Bisa? Oke, tang hitung palanya buntung. Ayo, coba. Siapa ini? Wani. Kalau mau dunia. Ya, kebakaran. Nih. Kebakaran kita perlu makan di sisi itu. Udah. Iya nggak apa-apa. Ayo dulu. Nah, coba. Ayo dulu. Tangan lurus. Lurus. Ya, terus dorong. Lurus. Sampai begini tangannya. Nah, terus dorong pelan-pelan. Dorong aja pelan-pelan. Iya, sudah. Yang selanjutnya ngapain? Kabel regulatornya. Oke. Hah? Bisa aja harus bisa. Iya. Ya, ini kita putar saja ibu. Iya. Ya, coba. Ya, itu biasa. Bisa dulu enggak ntar Bang. Oke, baik. Ya, bawa kaget terdekat ya. Oke, cukup aja. Oke, selanjutnya kita lakukan apa tengah? Pengecekan sama ibu jari ke depan sama yang tadi ibu jari pegang ke depan. Oke, satu lagi jangan diangkat dulu kebakaran yang melaju semula. Nah, oke balik ya, bang. Iya, oke, tepuk tangan buat ibu Ani, silakan. Terima kasih ibu Ani. Meter tinggi dia ya, kelebihannya bisa untuk kelas A, B, dan C. Tadi A apa? Kayu kertas, betul nggak? B apa? Solar. C apa? Listrik. Jadi bisa buat A, B, dan C, multipurpose. Kekurangannya si powder gumpal karena powder. Jadi kalau bapak ibu naruhnya ini jangan langsung ditaruh di lantai. Kalau misalnya nggak mau digantung, dikasih alas minimal jaraknya 15 cm. Karena apa? Kalau nanti ditaruh di lantai, tabungnya korosif, medianya juga gumpal. Nah, kedua kekurangannya dia nggak bisa simpan. Habis dipakai, bukan isinya yang habis, tekanannya.
Karena nih bagian part apar ada namanya tuas, segel, pin, handle. Ini alat ukur. Alat ukur ini tidak menunjukkan isi dari apar, tapi hanya di posisi kita tarik sisi segel. Betul? Sudah, baru kita cabut apa namanya pin. Nah, pada saat mencabut pin, ini biasanya yang Bapak Ibu lakukan, menekan si tuas dengan tidak sengaja, jadinya keras, betul nggak? Jadi biar kita nggak melakukan hal yang kesalahan ini, biasakan tangan Bapak Ibu di leher tabu, tidak akan mengubah fungsi dari situ. Gampang nggak? Ya, saya ulang lagi ya, ini biasanya yang dilakukan nih, menekan si tuas tidak sengaja, jadinya keras karena terkunci. Jadi ini yang dilakukan. Sudah, pegang ujung nozzle, jangan pangkal. Kalau pangkal melehoi, ya. Pegangnya ujung, arahkan ke atas. Kenapa arahkan ke atas? Ya, biar nggak mengenai orang sekitar, apalagi ke muka kita, betul kan? Arahkan ke atas. Lakukan tes fungsi. Fungsinya memastikan alat ini berfungsi atau enggak sebelum kita akan melakukan pemadaman. Jangan kita udah bawa dari jauh maju, ya kan? Nggak bisa mundur kan gitu. Pastikan berfungsi dulu, baru kita maju. Dengan cara menepuk si tuas ke arah bagian luar, jangan ke arah bagian dalam karena ada potensi resiko. Tuas sama handle, panjangan handle, tangan Bapak Ibu bisa resiko. Kedua, nanti kalau ininya mental, tangan. Jadi ke arah bagian luar. Berfungsi nggak? Nah, pertama syarat apar adalah ramah lingkungan. Strawberry melon. Jadi nggak boleh apar ini membahayakan lingkungan. Jadi ibu jangan takut apar ini membahayakan lingkungan. Kedua adalah rating pemadaman. Pada saat rating pemadaman ini apar sama KW-nya ada KW 1 atau KW 2. Jadi belum tentu. Tujuannya kita pull M, squeeze and sweep. Ya, pas. Pull, tarik the pin, ya. Terus kita langsung arahkan adanya lidah api sama pangkal api. Di lidah atau pangkalnya? Pangkal. Jadi jangan lidah apinya tapi pangkal apinya. Sweep, menyapu, karena menghilangkan salah satu unsur. Yang dihilangkan adalah unsur oksigen. Jadi pastikan apinya tadi nggak dapat unsur oksigen. Ya. Squeeze, tekan terus secara kontinu. Ya, jangan dikredit, tekannya terus. Nah, posisinya di samping. Tujuannya nanti kalau ada gerak balik dari tabung aman. Betul nggak? Kalau begini nanti bisa kena kaki. Kalau gini ejakulasi di sem. Pull M, squeeze and sweep. Paham? Jelas? Bahkan. Oke, jaraknya 24 meter. Gampang nggak? Iya, nah ini makanya. Kalau buat listrik juga sama, gampang. Betul nggak? Ya? Ini pentingnya apar. Makanya apar itu mitigasi nyata buat pemadaman di lingkungan. Makanya target kita masyarakat itu mempunyai apar atau RT-nya dulu. Oke, coba. Ya, biar nggak melehoi. Nah, maju terus. Nah, kejar, ikat atasnya. Oke, udah ya. Nih, pas wave. Pindah anginnya ke sini ya. Kalau penggunaan apar jangan melawan arah
saya bawa sengaja yang CO. Nah, kalau yang saya emang kekurangannya dia tabungnya tebal dan nggak ada alat ukurnya. Cuman CO ini nggak bakal meledak, sama ada safety valve-nya. Nah, kalau CO ini modelnya dia safe, simpan. Ya, sama CO ini simpan modelnya. Nah. Wah, dipegangnya harus bener-bener. Dia clean bersih, tidak meninggalkan bekas atau residu. Dia bisa simpan. Habis dipakai bang. Dia nggak bisa. Ini kelebihan SEO. Nah, SEO ini kelebihannya bersih, tidak meninggalkan bekas atau residu. Contoh bapak ibu buat di kendaraan jangan pakai powder. Kelemahannya apa Pak? Kekurangannya jarak. Jarak. Jaraknya nggak bisa jauh. Makanya nggak tepat buat masyarakat. Karena kalau di masyarakat potensi lingkungannya itu ada dari instalasi listrik. Ini biasanya digunakan di perkantoran atau di ukurannya ada yang lebih kecil 3,2 ada. Jadi SEO ya. Sama tesnya gitu. Penggunaan SEO. Ya. Nah, tapi SEO ini dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi makanya posisinya yang ditentukan. Menguap dia kalau di luar itu menguap. Ya, belinya jangan yang berat-berat. Iya, ukurannya ada. Ya. Kalau ibu sama, beli panci aja ada ukurannya, beli apar juga ada ukurannya ya. Kan tadi saya bilang, ukurannya ada dari 0,5 sampai dengan 11 kilo. Tergantung kebutuhan. Ini 4,6 kilo. Ya. Memang kalau tabung saya berat, karena dia dari tekanan tinggi, tekanan rendah. Clean dia. Bersih, tidak meninggalkan bekas atau residu. Ya. Bisa simpan, dipakai simpan lagi. Kalau ini safe. Ini safe. Nah, nih pegang. Ibu nggak usah diangkat nggak apa-apa. Ini aja, nih deketin lagi. Nah, tekan aja, pegang ini ujungnya. Ini, ya, pegangnya ini, masukin tangannya ya. Ya, tekan. Lagi Bu, jadi lagi. Ya tadi kekurangannya SEO muat, dia harus tekan. Iya, kalau saya mas, saya pikir diperoleh ini ke semua warga di sekitar. Mudah-mudahan nanti saya yang kedua bisa minta tolong lagi ke Pak Bre dan Pak Agus, karena ini satu separuh RW, separuh. Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus mengantisipasi bencana yang tidak kita harapkan. Tetapi manakala memang harus terjadi, kita sudah punya persiapan. Sudah latihan tadi sehingga tinggal dipraktekkan ya. Terus kemudian punyailah jiwa untuk membantu ketika terjadi sesuatu, segera untuk dibantu yang lain, karena itu punya dampak ke rumah kita juga. Sekali lagi terima kasih Pak Brio dan Pak Agus. Ini pekerjaan yang luar biasa dari Bapak. Saya hanya bisa berdoa Pak, mudah-mudahan kerja keras Bapak hari ini untuk mensosialisasikan mengenai penanganan bahaya kebakaran ini, Bapak mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.